Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Seperti biasa, berputar-putar seperti komedi putar, gitu loh. Yang paling menarik sebetulnya adalah jawaban-jawaban Anies berkenaan dengan beberapa gagasan yang dia sampaikan. Misalnya gagasan soal pemerataan, soal keadilan, gagasan soal pembantuan pada UMKM, gagasan soal mengentaskan kemiskinan, gagasan soal membuka lapangan pekerjaan. Dan satu hal yang saya perhatikan dari wawancara itu, Anies tidak pernah memberi contoh dari gagasan-gagasan yang dia ingin bangun itu ketika dia jadi gubernur. Itu problem menurut saya. Dia bisa bilang, kita akan A, kita akan B, kita akan bantu ini, kita akan realisasi ini. Tetapi kan fakta menunjukkan dia pernah jadi gubernur Jakarta selama 5 tahun. Ketika dia bicara misalnya soal pengentasan kemiskinan, kita bisa merefer angka kemiskinan pada saat Anies jadi gubernur Jakarta. Ternyata, saudara-saudara, ketika Anies jadi gubernur Jakarta, angka kemiskinan malah meningkat. Jumlah orang miskin di Jakarta malah meningkat. Sehingga ketika dia ngomong angka kemiskinan, kan kita perlu bukti, oke, kalau Anda konsen dengan angka kemiskinan nanti masyarakat Indonesia, so apa yang sudah Anda hasilkan di Jakarta ketika Anda menjabat? Buktinya malah sebaliknya. Orang miskin malah naik. Jumlah orang miskin malah naik. Itu bukti dan fakta yang susah dibantah. Yang kedua misalnya dia ngomong soal pemerataan. Pemerataan itu artinya gap antara orang miskin dan orang-orang kaya itu makin mengecil. Gapnya makin menipis. Dalam bahasa ekonomi kita bisa lihat dari koefisien Gini. Nyatanya apa? Koefisien Gini di Jakarta selama Anies menjabat malah makin besar. Artinya gapnya makin tinggi. Artinya ada kesenjangan antara pendapatan orang yang kaya banget dengan pendapatan orang yang miskin banget. Wajar angka kemiskinannya meningkat, jadi orang miskinnya bertambah banyak, sehingga kekayaan orang-orang kaya itu ternyata gapnya dengan orang-orang miskin jauh. Ini yang seringkali disampaikan. Dia akan, saya akan bikin kesejahteraan sosial. Saya akan bikin pemerataan. Saya akan bikin ini. Iya, itu nanti ketika Anda menjabat sebagai presiden, kalau terpilih. Tetapi persoalannya kita butuh bukti. Dan untuk Anies gampang dong mencari buktinya karena dia pernah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Dia misalnya ngomong soal KUR, soal bagaimana bantuan permodalan bagi UMKM. Nyata-nyatanya dulu program OC yang pernah disounding, pernah disampaikan pada dia saat dia kampanye, kan nggak jelas sampai sekarang. Apakah program itu jalan atau tidak jalan? Berapa UMKM yang dihasilkan atau berhasil dari program itu? Akan jauh berbeda misalnya ketika dia memberi contoh, saya sudah buktikan OKOC itu menghasilkan sekian, sekian, sekian. Dia membantu sekian ribu UMKM. Tadinya modalnya sekian meningkat jadi sekian. Misalnya, itu akan jauh lebih clear. Seandainya misalnya pertanyaan yang sama disampaikan kepada Ganjar Pranowo, saya rasa jawabannya simpel. Dia nggak akan ngomong nanti, dia nggak akan ngomong yang akan dia lakukan pada saat jadi presiden. Dia akan ngomong apa yang pernah dilakukan. Contoh tentang UMKM saja. Dia akan ngomong, saya pernah melakukan sebuah kampanye digital dengan menggunakan tagar atau menggunakan istilah lapak Ganjar Pranowo, lapak Ganjar. Dan ada ribuan UMKM di Jawa Tengah yang terbantu dengan program yang sederhana itu. Sangat sederhana. Mempromosikan sebuah usaha milik pengusaha-pengusaha kecil di Jawa Tengah untuk dikampanyekan, dipromosikan di lapak seorang gubernur. Dan dampaknya cukup signifikan.
Anda bisa lihat dan kita bisa lihat contoh-contoh keberhasilan UMKM yang pernah dipromosikan. Oke, teman-teman, Bapak Ibu semua, demikian cuplikan videonya sebagaimana sudah kita dengarkan bersama penjelasan dari Mas Eko Kuntadi dan situasi politik yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia. Beberapa hari belakangan memang semakin menarik perhatian masyarakat, terutama mengenai siapa yang nantinya bakalan menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Demikian juga siapa yang bakalan menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Karena di antara ketiga capres ini yang sudah jelas cawapresnya itu adalah Anies Baswedan, adalah Cak Imin dari PKB. Yang sedang dinantikan itu adalah cawapresnya Ganjar dan juga cawapresnya Prabowo. Lalu kemudian beberapa hari belakangan juga hangat diperbincangkan mengenai ini beda gagasan Anies, Ganjar dan Prabowo yang dipandu Najwa Shihab. Nah, ini memang luar biasa ya, beberapa hari belakangan ya, beberapa jam belakangan juga ramai sekali ya, hangat sekali diperbincangkan mengenai hal seperti ini. Lalu kemudian juga baca pres Anies, Prabowo dan Ganjar disuruh ngaca dan refleksi di mata Najwa. Nah, ini memang satu teknik yang luar biasa juga ya dari timnya mata Najwa ya, yang mana kemudian para calon presiden ini dipersilahkan ya untuk ngaca dan kemudian menyampaikan refleksi diri mereka kepada para hadirin ataupun kepada para peserta yang hadir di situ ya. Ini luar biasa teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya. Lalu kemudian selain daripada itu juga muncul terkait dengan poin-poin gagasan tiga baca pres Anies, Ganjar, dan Prabowo di UGM. Nah, memang selain daripada yang sedang dinantikan oleh masyarakat hari ini mengenai siapa yang bakalan menjadi cawapres dari Ganjar ataupun Prabowo Subianto, yang juga sedang dinantikan adalah terkait dengan program andalan ataupun kemudian gagasan-gagasan menarik yang bisa menarik perhatian dan juga minat masyarakat untuk memberikan dukungan politik terhadap para calon presiden ini. Jadi hari-hari ini teman-teman Bapak Ibu semuanya sepertinya tim ataupun para calon presiden ini juga sedang sibuk ya mempersiapkan program dan gagasan mereka untuk bisa menarik perhatian masyarakat sehingga mereka ini bisa didukung, sehingga mereka ini bisa diberikan hak suara ya untuk bisa memenangkan Pilpres di 2024 nantinya. Memang tentu ya kita membutuhkan orang-orang yang tidak hanya sekedar mau mencalonkan diri tetapi tidak tahu mau berbuat apa. Tentu yang kita butuhkan adalah mencalonkan diri tetapi juga harus disertai dengan gagasan, harus disertai dengan program, apalagi Indonesia itu ya tidak lama lagi bakalan memasuki tahun 2035 dengan bonus demografi yang luar biasa. Lalu targetnya 2045 juga diperkirakan Indonesia kalau siap itu bisa menjadi negara maju. Nah, sebenarnya pondasinya itu sudah luar biasa sekali ya. Diupayakan oleh Bapak Presiden Jokowi beserta dengan tim-timnya beliau itu luar biasa teman-teman Bapak Ibu sekalian, tetapi kan kita membutuhkan program inovatif lainnya supaya ini kesempatan 2035 dan juga kesempatan 2045 itu benar-benar dimanfaatkan dan berdampak terhadap kemajuan kesejahteraan bangsa kita Indonesia. Itu yang kita harapkan ataupun yang merupakan harapan saya secara pribadi. Jadi memang kalau kita lihat beberapa hari belakangan sebenarnya baik itu Prabowo Subianto maupun Ganjar ya, di kalangan pendukung itu kan ada ya yang kemudian menyampaikan membangun gagasan bahwa Prabowo dekat dengan Jokowi, lalu kemudian juga Ganjar dekat dengan Jokowi. Tapi sebenarnya bagi saya namanya juga politik ya, berusaha untuk mendapatkan suara dari pendukung Pak Jokowi. Saya pikir itu sesuatu yang sangat lumrah sekali. Tetapi melampaui itu semua, ya jangan hanya sekedar mengidentikan diri dengan Pak Jokowi, tetapi harusnya ya yang menjadi andalannya adalah adanya gagasan, adanya program yang tidak hanya berkata melanjutkan program Jokowi, tetapi juga punya gagasan baru yang bersifat inovatif dan berkesinambungan dari program-program yang sudah dikerjakan, dilaksanakan oleh Bapak Presiden Jokowi. Karena memang tidak bisa dipungkiri, teman-teman Bapak Ibu sekalian, ya luar biasa ya pengaruh dari Bapak Presiden Jokowi ini, apalagi beberapa waktu yang lalu ketika disurvei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja dari Pak Jokowi itu mencapai angka 82%. Itu angka yang luar biasa sekali. Berarti Pak Jokowi punya basis pendukung yang luar biasa sekali. Ya, belum lagi ada organ-organ relawan yang sampai hari ini luar biasa sekali memberikan dukungan kepada Pak Jokowi ya.
Lalu juga kemudian ada pemberitaan beberapa jam belakangan AHY Ridwan Kamil dicoret PDIP lirik Airlangga jadi bakal cawapres Ganjar. Nah ini sangat mungkin ya teman-teman Bapak Ibu semua karena memang beberapa waktu belakangan ya dari Golkar itu sebenarnya mengharapkan ya ataupun mengusulkan agar ketua umumnya mereka bisa menjadi cawapres ya. Yang saya dengar beberapa hari belakangan itu adalah menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Tetapi dalam bagian ini justru dikabarkan PDIP melirik ya Airlangga Hartarto ini untuk menjadi salah satu sosok yang mungkin saja bakalan mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres di Pilpres 2024 nanti. Apakah itu mungkin? Memang segala sesuatunya masih bisa mungkin ya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian peluang RK jadi cawapres Ganjar sudah tak mungkin. Ini penjelasan PDIP ya itu dia ya. Jadi memang situasinya teman-teman Bapak Ibu sekalian kalau beberapa hari belakangan ya ada dua nama sebenarnya yang cukup menguat ya, yaitu nama Pak Mahfud MD dan juga nama Ridwan Kamil. Tapi dalam pemberitaan ini dikabarkan bahwa untuk Ridwan Kamil sebagai cawapres Ganjar itu sudah tidak mungkin. Apa yang membuatnya menjadi tidak mungkin? Ya tidak tahu ya, mungkin ada diskusi ataupun ada keputusan politik yang baru ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti katanya di sini diberitakan tidak mungkin lagi. Itu dia teman-teman ya. Lalu tidak hanya itu, beberapa hari belakangan ya, beberapa waktu belakangan juga ramai sekali pembahasan mengenai tinggal diumumkan ini sosok cawapres Ganjar dan Prabowo ya. Wakil Ketua TPN Sebu Jokowi berperan tentukan sosok cawapres Ganjar. Nanti ada kejutan, tunggu saja. Ya memang siapa nantinya teman-teman ya Bapak Ibu semuanya. Karena beberapa hari belakangan juga muncul nama Pak Andika Perkasa ya yang disebut-sebut sebagai salah satu sosok yang potensial juga. Tapi kalau tidak salah ya beberapa hari belakangan justru beliau Pak Andika Perkasanya masuk ke dalam tim pemenangan Ganjar ya. Atau bagaimana teman-temannya, silahkan berikan komentar ya terkait dengan hal seperti itu dan dinamika politik. Juga harapan sebagai warga negara Indonesia ya, kira-kira siapa ini yang bakalan menjadi cawapres Ganjar dan juga seperti apa harapan kepada para capres ini, tentu untuk membawa bangsa Indonesia semakin lebih baik, semakin lebih sejahtera ke depan ini. Terima kasih. Mari terus harapkan yang terbaik bagi bangsa kita Indonesia dan terus dukung tegaknya toleransi di bumi pertiwi ini.